saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengikuti pembelajaran di LMS model yang digunakan di SMK Negeri 1 Tampak Siring untuk tahun pelajaran 2020-2021. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa terdahulu kita menggunakan LMS Psikologi untuk pembelajaran online ataupun melalui WA Group. Akan tetapi sekarang kita akan menggunakan LMS model yang sudah diinkludikan di web sekolah untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Itu bagaimana caranya? Silakan diperhatikan secara seksama. Yang pertama-tama, silakan cari di address bar. Jika telah ketemu yang di atas ini di searchingnya di address bar, silakan ketikkan elearning.smkn1tampaksiring.sch.id. Untuk itu kita perlu login. Silakan login menggunakan user dan password yang akan diberikan oleh admin. Nah, sekarang akan saya cobakan bernama username atau nama pengguna. Ini sebagai contoh, misalkan seperti ini. Karena sudah pernah login, maka akan langsung bisa muncul jika diklik. Sedangkan bagi yang belum pernah login, bisa diketikkan username-nya sesuai dengan username yang diberikan beserta password secara tepat. Jika telah diketikkan, maka langsung kita bisa masuk dengan mengklik tombol masuk yang ada di bawahnya. Maka kita akan langsung klik. Ya, maka kita telah masuk. Jika sudah seperti ini, maka akan muncul nama siswa yang memiliki akun yang bersangkutan. Kemudian di sebelah kiri ada tulisan dashboard, beranda situs, kalender, file pribadi, dan kursus yang saya ikuti. Silakan klik di sini. Jika memiliki atau mengikuti 2 kursus akan ada 2. Karena ini semua siswa menggunakan model, maka akan ada lebih dari 2 untuk pembelajaran realnya secara online. Mungkin tergantung dengan jumlah mata pelajarannya. Sebagai contoh, dibuatkan dulu 2 seperti ini sehingga bisa terlihat kelas atau mata pelajaran yang diikuti. Berikutnya bisa dilihat di sini di bawah, misalkan ada 2 atau lebih. Jika yang satu telah diikuti secara lengkap, maka akan muncul persentase tercapaiannya atau bisa dilihat 100% komplit. Jika yang baru belum pernah masuk ke kelasnya atau ke kursus, hanya baru login di akun, masih kelihatan persentase pencapaiannya 0%. Maka untuk itu kita akan langsung klik kelas yang belum kita masuk, maka kita langsung klik kelas 10 AP4 atau 10 perhotelan 4 mata pelajaran matematika. Di belakang ada kata coba karena ini masih percobaan. Silakan langsung diklik. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Jadi ini menu sederhana yang dicobakan pada tutorial kali ini. Sedangkan untuk pembelajaran realnya, pembelajaran secara online, silahkan ikuti tampilan apapun yang ada yang diberikan oleh guru bersangkutan sesuai dengan mata pelajarannya. Ini misalkan ada pengumuman, karena LMS model masih pertama kali digunakan, akan ada pengumuman setidaknya seperti ini. Silakan baca dan pelajari setiap tahapan. Jika kurang paham bisa chat ke WA, misalkan ini nomor WA guru bersangkutan. Seperti itu.
Nah, maka pada pembelajaran pertama mungkin akan muncul satu materi atau satu KD namanya seperti ini, bilangan pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Mungkin di bawahnya karena belum proses pembelajaran masih topik 2, topik 3, dan 4 itu belum. Kita menuju ke bab atau materi pertama dulu. Istilah KD-nya 3.1, 3.4. Ini materinya atau babnya, bilangan pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Di sini ada pertemuan ke-1 misalnya. Ada absen. Yang di sini bisa kita klik, ini bisa kita klik, diperhatikan muncul gambar atau tanda tangan. Ini artinya bisa diklik. Kemudian lurus ke kanan ada tanda checkbox yang bisa dicentang. Dan jika ini belum dicentang atau ini belum dibuka absensinya, maka materi belum bisa dibuka seperti ini. Ini belum muncul tanda tangan, seperti ini belum, beda ya. Perhatikan, ini sudah muncul bisa diklik, yang ini belum, materi belum, penilaian akhir juga belum. Apalagi absensi di pertemuan kedua juga belum. Untuk itu kita wajib dari awal absensi dulu, setelah itu membuka materi, dipelajari, kemudian baru bisa penilaian dan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya yang pertemuan kedua misalnya. Kita akan coba centang di sini bahwa kita telah melakukan absensi ya. Kita dicentang, ini kita klik ya, seperti ini. Sudah. Nah, jika mau lagi ini untuk absensinya bulan Juli, tanggalnya 22. Nah, jika sudah, kita bisa back seperti ini. Nah, jika sudah ini dicentang, maka materi berikutnya atau bagian berikutnya yang merupakan materi bilangan pangkat sudah mulai bisa akan diklik. Silakan perhatikan dengan yang tadi bedanya. Atau bisa dibedakan antara materi dengan penilaian. Ini penilaian belum bisa diklik. Materi sudah. Nah, di sini ada checkbox, cuma ini sifatnya otomatis tidak bisa kita centang langsung. Kita bisa klik materi di sini. Kita tunggu sebentar, materi dalam format PDF akan terbuka. Nanti silakan ini dipelajari materinya ini sebelum siswa melanjutkan ke pelaksanaan penilaian. Kita coba refresh karena biar lebih cepat. Apakah akan lebih cepat ini? Kita coba. Ini prosesnya menampilkan PDF yang cukup berat, halamannya cukup banyak, jadi agak lambat. Jadi ini silakan dibuka nanti seperti membuka file di WA atau lain sebagainya. Silakan tunggu jika ini yang warna biru telah penuh, maka bisa di-download ataupun dibaca secara online. Karena ini prosesnya hanya mendownload, coba kita akan back seperti ini. Ya, jika file sudah bisa di-download dan kita back. Nah, jika sudah di-download, silakan dipelajari. Jika sudah demikian, maka akan muncul tanda checkboxnya berisi tanda centang seperti ini. Dan materi berikutnya bisa kita klik atau tahapan berikutnya yang merupakan penilaian harian 1 bisa kita klik seperti itu. Nah, kemudian misalkan materinya biar kelihatan, nanti kita bisa open link in new tab. Kita tunggu di sini, biarkan ya terbuka nanti. Sambil menunggu terbuka, kita bisa lihat menu-menu di aplikasi. Ini biarkan sampai terbuka, nanti kita download. Kemudian kita mau cek, klik dashboard. Kita sudah punya 2 centang. Seperti itu. Misalkan dilihat.
di dashboard. Jadi bagaimana perkembangan persentase pencapaiannya. Kita sudah bisa mencapai 50%. Jadi baru dari setengah dari settingan pembelajaran online. Seperti ini. Sudah? Nah, jika sudah terbuka ini, silakan ini di-download seperti biasa. Ini di-download. Jika telah di-download, silakan dipelajari untuk bisa menjawab penilaian harian 1. Seperti ini. Ini bab 2 tentang bilangan pangkat, bentuk akar dan logaritma. Kita lanjut kembali ke kursus atau kelas atau course. Kita klik lagi. Ya, seperti ini. Jika kita telah pelajari, kita akan melakukan penilaian seperti ini. Bisa diklik langsung. Diklik. Ya. Maka tampilan penilaiannya atau ulangannya seperti ini. Karena ini sifatnya penilaian harian, jadi kemungkinan setiap pembelajaran di akhir pembelajaran ada penilaian hariannya. Di sini ada keterangan percobaan yang diperbolehkan cuma sekali, jadi sekali kita melakukan ulangan. Di satu bagian soal ini bisa dicoba sekali, seperti ulangan pada umumnya. Dan batas pengerjaannya nanti mungkin akan disetting 1 jam, 60 menit atau yang lain. Kita akan mencoba kuis sekarang. Kita klik di sini. Ya, kuis dengan batasan waktu. Waktu pengerjaan kuis adalah 1 jam. Waktu akan menghitung mundur dari saat pertama Anda mengerjakan dan Anda harus mengirimkannya sebelum berakhir. Lagi ada pertanyaan, Anda yakin akan memulai kelas sekarang? Ya, kita mulai. Jika belum yakin bisa batal dulu. Jika telah, kita klik start attempt. Hampir sama seperti di psikologi. Maka akan muncul seperti ini. Ini soal nomor 1. Ini belum dijawab. Ya, seperti itu. Ini sebagai contoh ada 2 soal seperti ini. Ini 2 soal. Posisi yang tebal ini menunjukkan tempat kita melaksanakan tes atau ujian. Yang nomor 2 ini belum. Kemudian ada waktu tersisa ini menunjukkan waktu tersisa. Di sini penghitungannya mundur, bisa dilihat. Seperti itu. Jika soalnya esai, jadi sesuaikan dengan soal yang diberikan oleh guru. Ini ada pertanyaan, soal nomor 1. 6 kuadrat kali 6 pangkat 3 hasilnya berapa? Pilih salah satu. Nah, tentu kita akan memilih yang benar. Dari pilihan ini mana yang benar? Ya, kita pilih A. Kita klik tanda lingkaran di depan huruf A. Jika kita masih ragu, bisa kita perbaiki. Misalkan seperti itu langsung. Atau di clearkan. Boleh clear my choice, dibersihkan. Silahkan. Jika sudah yakin, lanjut ke next page. Seperti ini. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan kedua, soal 2. Hasil dari 6 pangkat 2 adalah, ini sangat gampang soalnya. Ini juga menunjukkan soal ada pada posisi nomor 2. Waktu tetap berjalan. Kita langsung klik aja. Jawabannya A, 36. Kita klik. Sudah. Kita langsung selesaikan. Finish attempt. Kita klik di sini. Ada juga ragu-ragu, boleh lagi kita kembali ke halaman sebelumnya. Jika sudah yakin, kita bisa langsung. Atau jika ini diklik nomor 1, kembali ke soal nomor 1. Jika diklik nomor 2, akan langsung ke soal nomor 2. Jadi lebih gampang seperti ini. Jika telah selesai, kita klik finish attempt. Jika finish, maka nomor 1 jawaban disimpan, nomor 2 jawaban disimpan. Jika ingin kembali bisa, ini waktunya masih berjalan, jadi kita belum mengirimkan jawaban, baru kita selesai menjawab. Dan biar waktu berakhir dan kita mendapatkan nilai, silakan submit all and finish. Kita klik ini. Silakan diklik.
finish all and finish. Kita klik submit ya. Jika setelah dikirim maka tidak akan bisa diperbaiki lagi. Tentu settingan ujiannya mungkin akan berbeda dari masing-masing guru. Maksudnya tanggalnya ditentukan, bahkan mungkin jamnya ditentukan. Untuk ini belum ditentukan karena ini masih mengawali. Kita klik submit all and finish. Jika sudah, maka seperti ini. Ini pelaksanaan hari, tanggal ujiannya, statusnya finish. Ini komplit, sudah tanggal 22 sama, waktu mengerjakan itu 3 menit. Tandanya dapat 2 poin dari 2 soal atau setara dengan, karena ada 2 poin dari 2 soal tentunya mendapat nilai 10. 10 dari 10 sama dengan 100%, seperti itu. Ini nomor 1 benar, nomor 2 benar. Tanda centang. Kemudian bisa dilihat kembali pilihannya tadi A berarti benar dan diperjelas jawaban Anda benar. Pilihan terbaik adalah 6 pangkat 5, seperti itu. Ini sama juga untuk yang di bawah. Ya, jika telah kita lihat, kita bisa klik finish review. Jika telah melihat hasil dari pekerjaan yang telah kita buat, kita klik finish. Tentunya settingnya ini akan mungkin berbeda, maksudnya kemungkinan waktunya akan dipersingkat, mungkin dari 1 hari akan dibuat berapa jam soal bisa terbuka dengan durasi pekerjaan sedikit, sehingga siswa tentu akan bekerja masing-masing, dan setelah bekerja otomatis soal akan tertutup dan nilai akan didapat sesuai dengan pekerjaannya. Kita klik finish review. Seperti itu. Jika kita telah menjawab, tentu nilai dapat 10 jika benar. Seperti itu. Maka kita klik lagi dashboard. Seperti ini. Ya. Kita lihat pencapaiannya. Pencapaiannya baru 75%. Ya. Kenapa 75% padahal telah menjawab soal? Itu karena kita lihat di dalam pembelajaran, itu karena untuk KD ini akan dirancang mungkin beberapa kali pertemuan. Jadi setiap bab atau KD ini dirancang, kemudian penilaian di sini. Berapa ada centangnya, itu dihitung persentase. Karena ini baru 3 dari 4, makanya 75%. Dan jika kita terus ikuti proses pembelajaran, bahkan sampai ngabsen pertemuan kedua, seterusnya kita absen lagi centang. Seperti ini, semua telah tercentang. Nah, kita bisa lihat, cek lagi pencapaian kita, apakah sudah 100%. Kita lagi cari di dashboard. Kita lihat, ya sudah. Jadi pencapaiannya sudah 100%. Jadi seperti itu tutorial yang saya buat kali ini. Yang terpenting adalah ikuti semua tahapan dengan baik dan jangan sampai lupa username dan password dari masing-masing akun. Silakan dicatat dengan baik atau simpan di HP, silakan, sehingga setiap pembelajaran anak-anak cukup login dengan satu akun itu untuk semua mata pelajaran. Mungkin seperti itu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengikuti pembelajaran online secara baik. Terima kasih.